Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks kritik sastra dan teks esai. Sebelumnya, apakah ada yang tahu teks kritik sastra itu apa dan teks esai itu apa? Nah, makanya kita akan bahas materi tersebut secara bersama-sama. Kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Teks esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kita lanjut ke tujuan teks kritik sastra. Tujuan teks kritik sastra antara lain 1. Sebagai sarana dalam memperbaiki suatu karya sastra. Sepertinya tidaklah mungkin ada karya sastra yang sempurna. Setiap karya sastra pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, seorang kritikus harus menilai suatu karya secara objektif. Kedua, bertujuan akademis. Siswa atau mahasiswa dalam hal ini khususnya akan mempelajari berbagai teori mengenai kritik sastra dan juga akan mempraktikannya. 3. Bertujuan komersil. Bertujuan komersil ini di mana seseorang kritikus bisa memperoleh pendapatan dengan melakukan kritik sastra serta menuliskan pada kolom surat. Kita lanjut ke tujuan teks esai. Tujuan dari teks esai yaitu untuk memberi informasi kepada masyarakat dan untuk meyakinkan masyarakat terhadap sudut pandang penulis tentang sebuah isu. Manfaat teks kritik sastra antara lain 1. Mendorong laju perkembangan sastra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 2. Memperluas cakrawala atau permasalahan yang ada dalam karya sastra. 3. Menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap karya sastra. 4. Meningkatkan kemampuan mengapresiasi karya sastra. Nah, itu tadi manfaat dari teks kritik sastra. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari teks esai. Manfaat dari teks esai yaitu memberikan pandangan kepada pembaca tentang sebuah isu. Jadi, pembaca dapat mengetahui opini dari sebuah isu tersebut. Fungsi dari teks kritik sastra antara lain 1. Membantu penyusunan teori sastra dan sejarah sastra. 2. Membantu perkembangan kesusastraan suatu bangsa dengan menjelaskan karya sastra mengenai baik dan buruknya sebuah karya sastra, serta menunjukkan daerah-daerah jangkauan persoalan karya sastra. 3. Sebagai pengetahuan masyarakat pada umumnya yang menginginkan penjelasan tentang karya sastra. Sedangkan fungsi dari teks esai yaitu untuk menggambarkan pandangan dan sikap penulis terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Dengan esai tersebut, maka akan membentuk opini pembaca. Opini pembaca terbentuk setelah membaca esai. Nah, kita sekarang akan membahas tentang ciri-ciri teks kritik sastra. Ciri-ciri dari teks kritik sastra antara lain 1. Memberikan tanggapan terhadap objek kajian berupa hasil karya sastra. Hasil karya sastra seperti novel, puisi, drama. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya sastra. 3. Bersifat objektif. Yang dimaksud bersifat objektif di sini, kita harus memaparkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. 4. Memberikan solusi atau kritik konstruktif. 5.
memaparkan penilaian pribadi tanpa memuat ide-ide. Kemudian ada ciri-ciri dari teks esai. Ciri-ciri dari teks esai antara lain: 1. Berbentuk prosa. Artinya, dalam bentuk komunikasi biasa. Hindari bahasa dan ungkapan yang bersifat figuratif. 2. Singkat. Artinya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki ciri khas. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis esai lainnya. 4. Penulisan esai selalu tidak utuh. Artinya, penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang akan ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Yang kelima, bersifat subjektif. Seorang penulis dalam menulis esai menggunakan pandangannya sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau hal yang sedang dibahas. Adapun struktur dari teks kritik sastra dan teks esai yaitu: 1. Pernyataan pendapat atau tesis. 2. Argumen. 3. Penegasan ulang pendapat. Dalam teks kritik, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap suatu karya. Lalu argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya sastra serta alasan yang logis. Dan untuk penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Lalu, dalam teks esai, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang sedang disoroti. Lalu, dalam argumen yang disajikan berupa alasan yang logis yang bersifat subjektif. Dan untuk penegasan ulang pendapat dalam esai dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Selanjutnya, yakni ada kaidah kebahasaan dari teks kritik sastra dan teks esai. Yang pertama, yakni harus menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang mengajak. 2. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. 3. Menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya, yakni novel. Istilah teknisnya dapat berupa mitos, antologi, biografi, dan apapun yang berhubungan dengan novel. 4. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kategori kata kerja yang digunakan untuk mengutarakan sebuah reaksi, tanggapan, atau tindakan suatu individu. Lalu, ada tambahan untuk kebahasaan dari teks esai, yakni dalam penulisannya harus menggunakan kalimat yang baku sesuai dengan EYD. Jenis-jenis dari teks kritik sastra diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan pelaksanaan, dan yang ketiga ada berdasarkan orientasi terhadap karya sastra. Yang pertama, berdasarkan bentuk, yakni ada kritik teoritis dan kritik terapan. Kritik teoritis adalah kritik sastra yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk menetapkan seperangkat istilah yang berhubungan dengan pembedaan-pembedaan, kategori-kategori untuk diterapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastra maupun penerapan kriteria, standar, atau norma untuk menilai karya sastra dan pengarangnya. Kritik terapan merupakan diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya. Misalnya, buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai Jilid 2 yang mengkritik sastrawan dan karyanya. Lalu yang kedua, berdasarkan pelaksanaan. Ada kritik judisial
kritik induktif, dan kritik impresionistik. Kritik judisial adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya, organisasinya, teknik, serta gayanya, dan mendasarkan pertimbangan individu kritikus atas dasar standar umum tentang kehebatan karya sastra. Kritik induktif adalah kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif. Kritik induktif meneliti karya sastra sebagaimana halnya ahli ilmu alam meneliti gejala alam secara objektif tanpa menggunakan standar tetap di luar dirinya. Kritik impresionistik adalah kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa dalam bagian khusus karya sastra dan menyatakan tanggapan impresi kritikus yang ditimbulkan langsung oleh karya sastra. Dan yang ketiga, berdasarkan orientasi terhadap karya sastra. Ada kritik mimetik, kritik pragmatis, kritik ekspresif, dan kritik objektif. Kritik mimetik adalah kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Kritik pragmatik adalah kritik yang disusun berdasarkan pandangan bahwa sebuah karya sastra disusun untuk mencapai efek tertentu kepada pembaca, seperti efek kesenangan, estetika, pendidikan, dan sebagainya. Kritik ekspresif adalah kritik yang menekankan kepada kebolehan penulis dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra. Kritik objektif adalah kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Karya ini menekankan pada unsur intrinsik. Jenis-jenis dari teks esai ada 5, yaitu 1. Esai deskriptif, 2. Esai tajuk, 3. Esai cukilan, 4. Esai pribadi, dan 5. Esai reflektif. Yang pertama yakni ada esai deskriptif. Esai jenis ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua ada esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam struktur surat kabar dan majalah. 3. Yakni ada esai cukilan. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Yang keempat ada esai pribadi. Hampir sama dengan esai cukilan, akan tetapi esai pribadi ini ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Yang kelima ada esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusia. Nah, dari sebelumnya kita telah membahas tentang teks kritik sastra dan teks esai. Apa sih perbedaan teks kritik sastra dan teks esai? Mari kita simak secara bersama-sama. Kalau teks kritik, objek kajiannya berupa karya sastra. Ada deskripsi karya, menyampaikan data-data secara objektif, penilaian terhadap karya yang dilakukan secara objektif disertai alasan yang logis. Teks kritik dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan teori yang sudah mapan. Pembahasan terhadap karyanya pun secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan teks esai yaitu objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena. Teks esai tidak
ada ringkasan atau sinopsis karya. Tidak selalu membutuhkan data, kajiannya dilakukan secara subjektif, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Objek atau kajian yang dibahas tidak menyeluruh. Berikut adalah contoh dari teks kritik sastra yang berjudul Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau. Berikut juga disajikan contoh dari teks esai yang berjudul Mari Kita Cintai Bahasa Indonesia. Silakan dibaca keduanya agar kalian tahu bagaimana sih contoh dari teks kritik sastra dan teks esai. Pada kesempatan kali ini, kita telah membahas tentang teks kritik sastra dan teks esai. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat dan tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.